Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ballaghana syahra Ramadan al-mubarak wa fataha fihi abwab al-jannah wa ghalaqa fihi abwab an-nar wa a'taqa fihi 'adadan minal mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatuhu wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wattabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. صدق الله العظيم. Bapak Ibu kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang tak terhingga atas segala karunia-Nya yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Di antaranya adalah nikmat iman Islam, merupakan dua nikmat terbesar, teragung yang Allah Subhanahu wa taala khususkan kepada kita, dan juga nikmat lainnya yang tidak bisa kita hitung. Di antaranya adalah nikmat Allah kembali memberikan kesempatan dan waktu kepada kita untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, penuh rahmat, bulan yang dilipat gandakan pahala-pahala dari setiap amal kebaikan dan amal-amal ketaatan di dalamnya. Bulan di mana kaum muslimin memanen pahala yang berlimpah ruah, di mana juga merupakan bulan ibadah, bulan untuk memfokuskan diri kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyingkirkan segala urusan dunia, segala kesibukan, segala yang melalaikan, yang mengabaikan kita, menjauhkan kita dari urusan-urusan akhirat dan ibadah kita. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membuka seluruh pintu surga, membuka seluruh pintu-pintu langit, pintu-pintu kebaikan. Bulan di mana Allah memudahkan setiap mukmin laki dan perempuan untuk berbuat amal kebaikan, berbuat amal soleh, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berbuat kebaikan kepada sesama. Dan juga Allah menutup seluruh pintu neraka, pintu-pintu keburukan, pintu-pintu kemaksiatan, dan Allah mengikat, membelenggu syaitan-syaitan. Allah Subhanahu wa taala juga membebaskan di bulan ini hamba-hambanya yang mukmin dari api neraka. Dan tentu ada yang menyuruh dari langit kepada orang-orang beriman agar mereka bersegera untuk berbuat kebaikan, dan juga menyuruh orang-orang yang berbuat keburukan dan maksiat agar mereka bersegera meninggalkan kemaksiatan dan keburukan dan bersegera kepada ketaatan dan kepada kebaikan. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada setiap mukmin untuk melaksanakan ibadah puasa di dalamnya sebagai bentuk iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan puasa yang merupakan salah satu rukun Islam yang kita imani sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim. Dan juga bulan di mana Allah mendidik nafsu kita menjadi orang-orang yang pandai mengalahkan, menundukkan, mengarahkan, membimbing nafsu-nafsu kita untuk mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala, agar nafsu kita ini terbiasa mengikuti apapun yang Allah perintahkan dan yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta kita berupaya untuk tidak terjerumus mengikuti kehendak hawa nafsu, kehendak syahwat. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, tibalah kita pada puncak dari seluruh
rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan yang terdapat pada 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Hari demi hari berlalu begitu cepat, seakan-akan kita baru saja memulai puasa beberapa hari yang lalu. Sekarang kita sudah masuki hari yang ke-21. Malam tadi alhamdulillah ya, merupakan malam pertama iktikaf sebagian kaum muslimin. Merupakan amalan yang biasa dilakukan terus-menerus oleh Rasulullah SAW sampai wafatnya. Bahkan diteruskan oleh para sahabat, diteruskan para tabi'in, diteruskan oleh para tabi'ut tabi'in, begitu seterusnya, oleh para ulama, oleh umat dari generasi ke generasi, dari masa ke masa. Amalan iktikaf, amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, wala tubashiruhunna wa antum ma'akifuna fil masajid, dan janganlah kamu menggauli istri-istrimu sementara kamu sedang beriktikaf di masjid. Iktikaf maknanya adalah al-muqtu fi al-masjid bi niyati ta'abbud lillah, yaitu berdiam diri di masjid dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mensyaratkan iktikaf harus berbarengan dengan ibadah Ramadan, ada yang tidak mensyaratkan. Meskipun di luar Ramadan, maka seorang boleh itu iktikaf. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka tentu kita sebagai orang yang diberikan taufik, waktu dan kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan, kita harus menjadikan Ramadan kita pada tahun ini seakan-akan Ramadan terakhir kita. Ini merupakan bekal yang terbaik untuk menghadap kepada Allah, untuk membawa bekal ini ke kehidupan akhirat kita, kehidupan setelah kita dipanggil, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Orang yang berpuasa akan diberikan oleh Allah dua kesenangan. Yang pertama, kesenangan ketika berbuka puasa, bahwa orang yang berpuasa itu merasakan haus, merasakan lapar, sesuatu yang sifatnya manusiawi. Maka siapapun yang meninggalkan makanan minuman atau menahan dirinya dari makanan serta minuman pasti akan merasakan sesuatu yang haus atau sesuatu yang membuatnya lapar. Kemudian Allah kembali memberikan kepada kita makanan dan minuman. Dalam keadaan haus, dalam keadaan lapar, Allah Subhanahu wa taala hidangkan kepada kita makanan dan minuman yang menjadi hidangan bagi orang-orang yang hendak berbuka puasa. Maka Allah berikan kepada mereka kesenangan yang tidak dirasakan dan tidak diberikan kepada orang-orang selain mereka. Ini kata Rasulullah SAW, kesenangan yang pertama. Kesenangan yang kedua adalah senang, gembira, berbahagia ketika berjumpa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah perlihatkan kepada mereka pahala dari puasa Ramadan yang mereka lakukan. Kenapa demikian? Karena memang pahala puasa itu, khususnya Ramadan, dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai amalan puasa. Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang melaksanakan ibadah puasa. Allah bimbing orang-orang beriman untuk mereka berpuasa. Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar puasa itu dijalankan oleh setiap orang beriman, yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala begitu penyayang, begitu luas rahmatnya kepada orang mukmin, sehingga melalui ibadah siam Ramadan ini seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin kita itu selalu dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa Ramadan atau puasa lainnya merupakan sarana ibadah yang paling memudahkan bagi seseorang untuk mencapai derajat takwa. Sarana ibadah puasa merupakan fasilitas ibadah
untuk menggapai keimanan dalam puncak menikmati ibadah dan juga memudahkan seseorang untuk melaksanakan berbagai macam kebaikan. Ibadah puasa akan memberikan kepada seseorang yang melaksanakannya satu dampak yang luar biasa. Dampaknya adalah nafsu seseorang yang akan melemah. Satu sisi spirit untuk beramal kebaikan, untuk beramal soleh juga meninggi, sehingga dikatakan bahwa puasa itu merupakan sesuatu yang paling cepat mengantarkan seseorang menjadi hamba Allah yang bertakwa. Itulah kenapa kemudian Allah wajibkan kita untuk berpuasa, agar kita mudah untuk berbuat kebaikan, mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya mudah untuk meninggalkan segala yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kemaksiatan, perbuatan dosa dan keburukan. Di saat kita sedang berada di atas kebaikan, sedang semangat-semangatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai manusia kita menghadapi satu tantangan berat. Tantangan itu adalah tantangan untuk menundukkan nafsu kita. Tantangan itu adalah tantangan untuk mengalahkan nafsu kita, untuk menempatkan nafsu sebagai pengikut apa kata Allah, apa kata Rasulnya. Jadi jangan lagi kita menempatkan nafsu itu sebagai yang memerintahkan raga tubuh kita ini mengikuti kehendaknya. Kita menempatkan, kita memposisikan nafsu kita ini agar mengikuti kehendak Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Orang yang cerdas bukanlah orang yang bernilai tinggi, atau orang yang pendidikannya tinggi atau prestasi akademiknya tinggi, bukan. Orang yang cerdas adalah orang yang pandai menundukkan nafsunya serta senantiasa berbuat amal kebaikan untuk kehidupan setelah matinya. Itu adalah orang yang cerdas, orang yang berpikir jauh ke depan, bukan orang yang menikmati harinya dengan kesenangan-kesenangan dan melupakan masa depannya, melupakan dunia, melupakan akhiratnya, melupakan bekalnya, melupakan bahwa suatu saat dia akan kembali kepada Allah, bahwa ada yaumul hisab, hari hisab yang berat, jalanan manusia untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap perbuatan yang pernah ia lakukan di dunia. Ia lupakan ada timbangan. Barang siapa yang kebaikannya lebih ringan dari keburukannya, maka dia celaka. Barang siapa yang keburukannya lebih berat dari kebaikannya, dia celaka. Dan barang siapa yang kebaikannya lebih berat dari keburukannya, maka insyaallah dia selamat. Dia melupakan hari di mana Allah akan menanyakan umur kita, masa muda kita. Allah akan menanyakan kepada kita ilmu yang Allah ajarkan kepada kita, kita gunakan untuk apa? Apakah ilmu tersebut bisa membuat kita semakin dekat dengan Allah, semakin taat kepada Allah, atau justru ilmu itu kita gunakan untuk meraih dunia, untuk meraih kekuasaan, untuk meraih atau untuk mendebat para ulama, atau membanggakan diri kita sendiri, dan juga melupakan hari di mana kemudian harta akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana kita dapatkan? Dari mana kita peroleh harta tersebut, dan kemana kita belanjakan harta itu? Sehingga hadirin Allah Subhanahu wa taala, inilah yang paling berat, yaitu melawan nafsu, menundukkan hawa nafsu. Pada saat kita sedang menonton televisi, televisi atau hiburan, tiba-tiba azan berkumandang, maka di situ ada dua yang saling tarik menarik. Ada yang menarik untuk selalu menghabiskan waktu untuk menonton, untuk meneruskan hiburan dan kesenangan. Ada yang menarik untuk bersegera
menghadap kepada Allah, untuk bersegera ibadah, untuk bersegera melaksanakan salat. Bila manusia itu lebih besar dari imannya, bila manusia itu nafsunya, akalnya, nafsunya lebih berat, lebih besar daripada akalnya, daripada berpikir untuk masa depannya, daripada imannya, maka dia adalah orang yang lebih rendah daripada hewan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa laqad dhara'na jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum qulubun la yafqahuna biha ulaika kal an'am bal hum adall." Sesungguhnya kami telah jadikan neraka jahanam penghuninya kebanyakan jin dan manusia. Kenapa Allah menjadikan jin dan manusia sebagai penghuni neraka jahanam yang paling banyak? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Allah kasih mereka hati, tapi mereka punya hati tidak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah, memahami ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang terlihat, yang tersirat maupun yang tersurat. Kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang nampak besar. Walahum a'yunun la yusiruna biha. Allah kasih mereka mata, Allah kasih mereka penglihatan, tapi mereka tidak melihat kebesaran Allah. Mereka hanya memandang dunia ini sebagai sesuatu yang besar dan tidak pernah memandang akhirat sebagai sesuatu yang besar, sebagai sesuatu yang penting. Mereka menyaksikan kekuasaan Allah, tapi tidak membuat mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunun la yubsiruna wa lahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya pendengaran, mereka punya telinga, tapi telinga mereka, pendengaran mereka tidak dipergunakan untuk memahami, untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendengar kebenaran lantas mengikuti kebenaran tersebut. Tapi mereka mendengar namun mereka tidak mengikutinya. Mendengar kebenaran tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar kebenaran tentang Al-Qur'an, mendengar kebenaran tentang sunnah, namun mereka lebih mengikuti dan mengekor nafsunya, lebih mengikuti logikanya, lebih mengikuti anggapan-anggapan, asumsi-asumsi yang mereka anggap baik daripada mengikuti Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka Allah mengatakan ulaika kal an'am. Manusia-manusia yang seperti ini, yang punya hati, yang punya telinga, yang punya mata, tapi tidak membuat mereka kemudian menyadari dirinya sebagai manusia lemah dan menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha perkasa, yang maha kuat. Maka mereka itu bagaikan binatang ternak, hewan yang tidak berakal, hewan yang hanya diberikan nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pekerjaan sepanjang hidupnya adalah kawin, makan dan tidur, kawin, makan dan tidur, kawin, makan dan tidur. Balhum adall, bahkan kata Allah mereka itu lebih hina, lebih sesat, lebih bawah derajatnya daripada hewan-hewan tersebut. Itulah manusia yang manakala nafsunya menguasai akalnya, nafsunya menguasai imannya. Pada saat kita berpuasa, maka kita pun juga akan menemukan tantangan nafsu. Nafsu tidak bisa kita hilangkan. Nafsu tidak bisa kita hilangkan. Dia akan senantiasa melekat di dalam diri setiap manusia. Sampai kapan? Sampai manusia itu meninggal dunia. Bahkan nafsu terus akan ada sampai akhirat. Nafsu akan terus ada sampai akhirat. Penghuni neraka akan diberikan makanan, diberikan minuman. Artinya nafsu itu tidak mati. Nafsu itu tidak mati. Penghuni neraka, mereka butuh makanan, mereka butuh minuman. Allah berikan kepada mereka makanan dan minuman. Tapi makanan dan minumannya menjadi dari sesuatu yang membuat mereka semakin sengsara, membuat mereka semakin menderita, membuat mereka semakin menyesali
penderitaan, kesengsaraan yang berkepanjangan. Ya, mereka diberikan makanan berduri, ya, bangkai yang busuk, darah minumannya, air yang mendidih, timah dan sebagainya, membuat mereka semakin sengsara, membuat mereka semakin menderita. Penghuni neraka butuh makanan, butuh minuman, dan Allah berikan kebutuhan-kebutuhan mereka dari sesuatu yang membuat mereka semakin sengsara, membuat mereka semakin menderita, berkepanjangan, terus-menerus seperti itu. Penghuni-penghuni surga juga demikian. Mereka butuh makan, mereka butuh minum, mereka butuh kesenangan, mereka ingin hidup abadi. Allah berikan kebutuhan mereka, keinginan mereka, hajat mereka. Makanan yang nikmat-nikmat, minuman yang begitu nikmat dalam kehidupan yang kekal abadi di dalam surga, menunjukkan bahwasanya nafsu manusia tidak akan pernah hilang. Tapi nafsu manusia itu bisa ditundukkan. Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang ketika dia punya nafsu, tapi dipergunakan, ditundukkan untuk mengikuti kehendak Allah, untuk menyelamatkan dirinya sendiri, untuk berpikir tentang keselamatan dirinya, tentang keselamatan keluarganya. Gimana caranya agar kita selamat, keluarga selamat masuk surga, dijauhkan dari neraka. Maka nafsu mesti ditundukkan. Nafsu mesti diposisikan, ya, sebagai pengikut apa kata Allah, apa kata Rasulullah SAW. Ya, inilah orang-orang yang cerdas, yang mampu menundukkan hawa nafsu. Adapun syaitan, maka syaitan itu ada dua. Yang pertama, syaitan yang diikat. Di bulan suci Ramadan, semua syaitan dari kalangan jin, khususnya raja-rajanya, ya, para syaitan-syaitan yang kuat, ya, itu diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka, ya, tidak bisa lagi untuk menjerumuskan orang-orang beriman yang berpuasa di bulan suci Ramadan, orang-orang beriman yang berbuat amal kebaikan di bulan suci Ramadan, karena mereka diikat. Allah ingin agar orang beriman itu mengalami perubahan di bulan suci Ramadan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, banyak instrumen, banyak pendukung, ya, yaitu syaitan diikat, pintu langit dibuka, surga dibuka, pintu neraka ditutup, pintu keburukan ditutup, dan lain sebagainya. Pendukung-pendukung itu yang membuat kemudian orang-orang beriman mudah untuk beramal ibadah, mudah untuk beramal soleh. Nah, para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, yang kedua itu adalah syaitan dari kalangan manusia. Syaitan dari kalangan manusia ini, ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim. Syaitan-syaitan itu akan selalu menyampaikan kepada para wali mereka. Syaitan dari kalangan manusia, ya, itu akan membisikkan kepada manusia sesuatu yang mereka anggap bagus, padahal menjerumuskan kepada kebinasaan. Rasulullah SAW mengatakan, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan, yang menghancurkan dunia akhirat kalian. Disebutkan 7 dosa ini bukan berarti dosa-dosa lain tidak membinasakan, bukan berarti dosa-dosa lain tidak menghancurkan, bukan. Tetapi khusus 7 dosa ini harus betul-betul, ya, kita jauhi sejauh-jauhnya, seperti jarak antara timur dengan barat. Yang pertama, asyirk billah, syirik kepada Allah. Ya, maka syaitan-syaitan dari kalangan manusia akan memperindah sesuatu yang syirik nampak indah dengan membungkus dengan bahasa, tradisi, kearifan lokal, yang pada akhirnya, ya, kita terjebak dalam pemikiran seperti itu. Kita terjebak untuk mengikuti tradisi-tradisi perkawinan dengan menginjak telur, mandi bunga, dan lain sebagainya, datang pada dukun, peramal, dan sebagainya. Itulah syaitan dari kalangan manusia yang lebih berbahaya dari syaitan dari kalangan jin. Syaitan dari kalangan manusia jauh lebih bahaya.
Kenapa? Atas nama teman. Teman kita yang menjerumuskan kita. Teman kita yang menjerumuskan kita. Makanya Rasulullah SAW menyuruh kita untuk berhati-hati memilih teman. Ya, kita salah pilih teman bahaya. Ya, kata Rasulullah SAW, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhalil." Orang itu kondisi agamanya dipengaruhi oleh kondisi agama temannya. Bagaimana dia tergantung temannya seperti apa. Kalau temannya orang-orang baik, orang-orang soleh, maka dia akan menjadi orang baik, orang-orang soleh. Dia akan diajak ke masjid, dia akan diajak untuk berbuat kebaikan, untuk beribadah. Dia akan terhindar dari keburukan-keburukan karena keberuntungan teman yang soleh. Untungnya punya teman yang soleh, ya kan? Tapi kalau temannya ahli musik, suka gitar, suka nganggur, suka nongkrong, habisin waktu, sia-sia, buang-buang waktu, maka dia pun akan diajak main gitar, habisin waktu, nongkrong, ya kan? Menyia-nyiakan waktu. Dia akan seperti itu. Jadi orang itu keadaannya itu dipengaruhi oleh watak perangai teman-temannya. Kalau perangainya buruk, wataknya buruk, maka kita pun akan menjadi buruk. Ya. Jadi jangan salahkan. Lihatlah teman kita. Maka Rasul mengatakan, "Falyanzur ahadukum ayyukhali." Maka kau mesti waspada, memperhatikan, melihat siapa orang-orang yang menjadi teman. Ya, jangan sampai yang menjadi teman kita adalah orang-orang yang kemudian mencelakakan kita, menjauhkan kita, membuat kita durhaka kepada orang tua kita, membuat kita justru menghancurkan masa depan kita, masa depan keluarga kita dan sebagainya. Semua kehancuran ini penyebabnya adalah lingkungan. Semua kebinasaan yang dialami oleh keluarga-keluarga penyebabnya adalah teman lingkungan. Teman kantor, teman kerja, teman lingkungan dan sebagainya. Semua akan mempengaruhi. Yang positif akan mempengaruhi dengan hal-hal yang positif. Teman-teman yang negatif akan mempengaruhi dengan hal-hal yang negatif. Begitulah syaitan dari kalangan manusia. Maka syaitan dari kalangan manusia tidak diikat. Bahkan setelah diikat di penjara, begitu keluar mereka semakin menjadi syaitan. Mereka belajar di penjara, mencuri ayam masuk penjara. Keluar dari penjara besoknya sudah bisa mencuri kambing. Masuk lagi penjara, belajar dari pencuri sapi. Begitu keluar dari penjara besoknya sudah bisa mencuri sapi. Masuk penjara lagi, belajar dari yang ahlinya. Yang ahli bisa mencuri uang 1 miliar. Begitu dia keluar sudah bisa mencuri 1 miliar. Masuk penjara lagi, belajar dari ahli bisa mengkorupsi 10 miliar. Begitu keluar penjara bisa korupsi 10 miliar. Jadi bukan malah kapok, bukan malah sadar dari kesalahannya, dari hukuman-hukuman yang dibuat oleh manusia, justru tidak ada dampak, tidak ada efek jerah, tidak ada efek jerah. Kenapa? Karena manusia merasa apa yang dibuatnya lebih baik dari apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa inilah yang baik. Padahal Allah mengatakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul dhalimun." 3 kali. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah tetapkan, mereka adalah orang yang zalim. Siapa yang berhukum dengan apa yang Allah tetapkan, tidak berhukum dengan apa yang Allah tetapkan, mereka adalah orang yang fasik. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah tetapkan, mereka adalah orang-orang kafir. Jadi bisa menjadi zalim, tergantung alasannya kenapa. Bisa menjadi fasik, tergantung kenapa alasannya, tidak menerapkan hukum Allah, alasannya apa. Bisa menjadi kafir, tergantung alasannya kenapa. Jadi masing-masing sudah ada konsekuensinya. Manusia merasa lebih pintar dari Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga hukuman yang dibuat oleh manusia tidak akan pernah membuat manusia itu baik. Tapi coba lihat di Saudi, ketika diterapkan kisos, ya, apa namanya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatl. Wahai orang beriman, diwajibkan kalian menerapkan hukuman qisas dalam perkara darah. Maka ketika di sana ada dipancung disaksikan ratusan orang, ya, pelaksanaan hukuman qisas, dihadirkan saksi, dihadirkan ratusan orang yang menyaksikan hukuman tersebut, eksekusi itu. Mereka yang menyaksikan pada saat pancung itu dilaksanakan akan berpikir kalau dia berbuat hal yang sama, dia akan mengalami hukuman yang sama. Ya, begitu Allah, ya, memberikan efek jera melalui sebuah penerapan hukum pidana. Ya. Adapun yang dibuat oleh manusia tidak akan pernah bisa. Pengadilan menetapkan di penjara 20 tahun. Nyatanya baru 2 tahun udah bebas. Ya kan? Begini. Ya. Ini manusia. Memang seperti itu kan. Tidak ada yang bisa memungkiri memang kayak gitu. Di penjara seumur hidup. Ya, kasus kemarin kan. Ternyata ya enggak sampai seumur hidup. Kalau sudah bagus boleh keluar. Ya, ini contoh bahwasanya syaitan dari kalangan manusia itu bahaya, lebih bahaya daripada dari jin. Jin enggak bisa kelihatan. Dan orang bisa cepat apa namanya? Taubat. Ya. Bisa cepat taubat. Sekarang syaitan dari kalangan manusia jauh lebih besar mudarat. Ya. Kita berbuat perkara bid'ah misalnya. Bid'ah dalam masalah akidah. Bid'ah kuburan dan sebagainya. Ya. Itu atas nama tradisi karya lokal segala macam, dapat keuntungan dan sebagainya. Jadi wisata religius dengan bahasa wisata religius atau ziarah, akhirnya orang tidak menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya. Ya. Dan untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Inilah adanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar kita lebih berhati-hati di dalam memilih teman. Ya, anak-anak remaja yang masih labil, SMP, SMA yang masih labil, mereka akan mudah mengikuti arus pergaulan. Kalau arus pergaulannya ya mengarah kepada yang positif, mereka menjadi orang yang positif, anak-anak yang baik. Tapi kalau mereka ya terjerumus dalam pergaulan bebas, mereka pun akan menjadi orang-orang yang rusak masa depannya, bahkan merusak keluarganya sendiri. Ya. Maka anak-anak yang sudah labil, yang masih labil, harus kita pilihkan teman lingkungan. Ya, karena mereka nanti akan pulang dengan membawa kalimat-kalimat, ya. Apakah yang dibawa kalimat positif? Berarti alhamdulillah teman-temannya adalah orang-orang yang soleh. Atau pulang dengan membawa kosakata yang buruk. Ya, berarti hati-hati situ. Pilihkan teman yang positif. Atau kalau tidak, ya, orang tua memberi nasihat kepada temannya dan kepada anaknya dan kepada teman-teman anaknya. Nah, bukan saja anaknya yang dinasihati, tapi teman anak-anaknya itu harus juga dinasihati. Percuma kita nasihati anak kita, anak jangan berkata ini, jangan. Nanti begitu dia main keluar lagi, dapat lagi kata itu. Tapi kalau teman-temannya kita panggil, anak-anak enggak boleh mengeluarkan kalimat ini ya. Ini dimurkai Allah. Ya, mereka akan masuk nasihat itu ke dalam alam bawah sadar. Itu adalah pendidikan anak-anak. Bisa kita terapkan di tempat kita. Maka hadirin yang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali ke dalam masalah Ramadan iktikaf bahwa ini adalah puncak, ya, puncak. Segala sesuatu ada puncaknya. Ada puncak pendidikan, ada puncak gunung, ya, ada puncak acara dan sebagainya. Ramadan puncaknya adalah 10 malam terakhir. Ya, inilah puncak. Tapi puncak ini yang merupakan emas,
yang merupakan ya inti dari seluruh ibadah di bulan suci Ramadan, justru ya sepi peminat, ditinggalkan oleh orang yang tadinya semangat di awal-awal menjalani ibadah, kemudian mengalami penurunan, padahal puncaknya ada di 10 terakhir. Maka seperti kalau orang ya mengikuti sebuah acara bisnis, semakin berada di puncak maka semakin banyak ya peluang-peluangnya. Orang akan mencari di mana musim-musim kebaikan, musim-musim laba, musim-musim keuntungan. Ya, kapan waktunya, di bulan apa? Dia tahu, oh di sini bulan depan kita buka lapak di sana karena untungnya 100%, insyaallah. Dia akan kejar tempat itu. Ya, dia akan mengatur waktunya. Dia berpikir ya dan lain sebagainya. Nah, seharusnya begitulah kita. Ya. 10 malam terakhir Ramadan adalah puncak ya orang mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar akan turun. Lailatul Qadar sudah dipastikan turun. Hanya persoalannya ketika Lailatul Qadar itu datang turun, kita dalam kondisi apa? Ya, kita dalam kondisi apa? Apakah ketika Lailatul Qadar itu turun, kita lagi nonton sepak bola, kita lagi bermaksiat, kita lagi buang-buang waktu, kita lagi malas ibadah, atau kita pada saat Lailatul Qadar turun kita dalam iktikaf, dibaca Allah, baca Al-Quran, ya. Jangan sampai Lailatul Qadar turun, ya kita meneriakan gol misalnya, ya. Jadi ini rugi. Lailatul Qadar turun, ya. Lailatul Qadar turun. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi bukan berarti kemudian tidak turun, dia akan turun. Ya, dia akan turun malam-malam ganjil. Hanya persoalannya itu, kita memilih dalam posisi apa saat Lailatul Qadar itu turun. Apakah kita memilih ya untuk beribadah, berbakti kepada orang tua, berinfak, bersedekah, ya, berbanyak amal kebaikan, perbanyak amal ketaatan, atau kita memilih posisi saat itu ya sebagai orang yang membuang-buang waktu, ya, untuk malas beribadah dan sebagainya, tentu rugi. Lailatul Qadar akan turun. Maka ketika kita merasa Lailatul Qadar itu turun, mestinya kita sedang dalam keadaan ibadah. Dan pada situ kita perbanyak doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anni. Seluruh amal kebaikan dilakukan pada saat kita i'tikaf. Zikir, salat, sholawat, ya, baca Al-Quran, berdoa dan lain sebagainya. Ya, kita betul-betul menyingkirkan dunia. Kita betul-betul ya memfokuskan hati pikiran kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kemudian tanpa godaan. Pasti godaan itu akan datang bertubi-tubi. Semakin orang berada di puncaknya, godaan itu akan semakin berat, akan semakin besar. Nafsu ammarah bisu. Nafsu itu ada yang selalu membisikkan keburukan kepada manusia supaya dia berbuat keburukan, berbuat dosa. Itu adalah nafsu ammarah bisu. Nafsu ammarah bisu. Ada nafsu lawamah, nafsu yang ya merasakan penyesalan setelah dia berbuat maksiat. Berarti masih ada iman, masih ada sinyal-sinyal kebaikan dalam hati orang. Kalau orang tidak menyesal lagi dari berbuat keburukan setelah dia berbuat maksiat, tidak ada penyesalan, berarti hati-hati, imannya sudah mulai terkikis. Ya. Jadi sinyal itu kita butuhkan. Ya, sinyal itu kita butuhkan. Seperti kalau kita punya token listrik, semakin gede bunyinya, semakin turun angkanya. Oh, berarti kita naikkan. Demikian pula dengan penyesalan, dengan dosa. Ya, berbuat dosa ada penyesalan dalam hati, berarti masih ada sinyal iman.
Berbuat dosa tidak ada penyesalan makin menjadi-jadi, ya, atau menganggap dosa itu biasa, berarti hati-hati. Hati sudah menghitam. Hati sudah menghitam. Kata Rasulullah SAW, hati itu ada dua. Ada hati yang putih, ketika ada setetes hitam, noda hitam jatuh, maka ya dia akan merasakan ya efeknya. Yang kedua adalah hati hitam, mau kayak apa aja maksiat tidak akan ada efek kepada orang. Dia tidak menyesal apalagi, tidak bertaubat. Nah, inilah hati yang menjadi kendali manusia. Hati adalah pengendali manusia, bukan manusia yang mengendalikan. Manusia ini adalah ya dimensi materi. Fisik ini adalah hancur. Fisik manusia akan hancur. Ya, mau rupanya kayak Raffi Ahmad atau ganteng cantiknya, semua itu akan hancur. Ya. Nanti di surga semuanya akan gagah-gagah, akan cantik-cantik. Hatilah yang dilihat oleh Allah, bukan fisik. Materi-materi ini adalah materi yang akan hancur. Dia akan dimakan oleh ulat tanah. Ketika manusia masuk dalam kubur 7 hari pertama, uji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengalami kehancuran di alam barzakh, di alam kubur. Tapi hatilah yang senantiasa hidup, ya, semenjak manusia itu lahir sampai meninggal, sampai di akhirat. Manusia itu akan terus meninggal. Maka demi Allah Subhanahu wa taala muliakan, tantangan begitu berat, nafsu ini akan terus ada, ya, selama masih hidup. Ya, nafsu akan terus ada selama hidup. Kemudian ada nafsu mutmainnah, nafsu yang sudah merasakan keimanan di puncak, ya, seperti yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ibadahnya luar biasa sehingga membuat beliau bengkak. Kedua kaki bengkak. Saking lamanya berdiri, lamanya ruku, lamanya sujud. Menikmati ibadah seperti hari ini manusia menikmati berbagai kesenangan dunia. Jadi kalau kita menyaksikan hari ini manusia itu, ya, memburu berbagai kesenangan dunia, maka keadaan para sahabat seperti itu memburu akhirat. Kalau hari ini manusia akan menyelamatkan fisiknya, menyelamatkan dirinya, ya, dari segala sesuatu yang mencelakakan di dunia, maka dulu para sahabat keadaannya menyelamatkan dirinya nanti di akhirat dari siksaan akhirat dengan cara berjihad, dengan cara berinfak, ya, dengan cara mengerahkan segenap kemampuan, segenap daya upaya untuk meraih kehidupan akhirat mereka, meskipun harus miskin, meskipun harus fakir. Itulah kondisi para sahabat. Keimanan para sahabat jauh, sehingga tatkala Rasulullah memimpin mereka sholat sampai tengah malam, mungkin sampai jam 2, mungkin sampai jam 1. Selesai itu para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, tambahkan kami. Ya Rasulullah, tambahkan kami." Kalau kita, "Ya Rasulullah, kurangilah." Ya. Begitu itu. Para sahabat ketika malam pertama, malam kedua, Rasulullah masuk ke masjid, penuh masjid, dipimpin tarawih oleh Rasulullah. Hari ketiga mereka nunggu-nunggu, gelisah. "Ya Rasulullah, kami ingin rindu sholat ini." Kalau kita, 10 malam hilang ke pasar. Jadi beda sahabat dengan imannya kita sekarang. Rasulullah mengatakan, jangan khatamkan Quran kurang dari 3 hari. Ya, jangan khatamkan Quran kurang dari 3 hari. Ada sahabat, ya, "Ya Rasulullah, saya bisa khatam Quran 1 kali dalam sehari." Kata Rasulullah, tidak akan paham orang yang mengkhatamkan Quran kurang dari 3 hari. Maka sahabat yang mengatakan, saya pun tanda petik terpaksa harus 3 hari untuk khatam Quran. Menunjukkan iman para sahabat. Iman para sahabat yang luar biasa. Iman mereka tidak ada yang bisa menandingi, apalagi menyalipnya. Tidak ada yang bisa. Para sahabat itu imannya sudah di atas puncak.
Maka persis seperti sebuah pepatah bahasa Arab mengatakan, idza kanat nufus kibaran ta'ibat fi muradiha al-ajsam. Kalau keimanan seorang itu sudah berada di puncaknya, maka fisik itu akan lelah untuk mengikuti kemauan imannya. Ya, akan sholat terus, ya, akan sholat terus, fisiknya akan terus mengikuti. Kalau keimanan sudah ada di puncak, tapi kita tentu ada turunannya, ada masa-masa iman kita mengalami penurunan. Ya, sehingga sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau engkau sedang memberi nasihat di masjid kepada kami ini seakan-akan melihat surga dan neraka di hadapan kami. Namun tatkala kami kembali kepada keluarga kami, kembali bersama dengan istri dan anak kami, seakan-akan surga neraka itu sudah lenyap, hilang dari pandangan kami. Gimana nih ya Rasulullah? Kata Rasulullah, seandainya keadaanmu terus-menerus seperti kamu berada di masjid, saya malaikat akan menyalamimu di jalan, di pasar. Tapi wahai sahabatku, sedikit. Artinya apa? Artinya ya istiqomah meskipun sedikit. Rasulullah mengatakan, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah, amalan yang istiqomah meskipun sedikit. Kita tidak bisa menjaga iman kita tetap terus eksis. Ya, tapi begitu kita mulai penurunan, naikkan lagi. Turun, naikkan lagi. Begitu seterusnya, sedikit demi sedikit. Kita enggak bisa seperti Rasulullah, karena imannya para nabi naik terus. Dari waktu ke tahun naik terus sampai menghadap kepada Allah saat Isra dan Mi'raj. Itu dah puncak dari keimanan manusia. Ya. Kalau sekarang ada orang mengatakan saya bertemu Rasulullah dalam kondisi terjaga, maka ini adalah ya khurafat, hayalan, halusinasi, ya mimpi dan sebagainya. Syaitan bergentayangan di kepalanya. Ya, mana ada orang ketemu Rasulullah dalam kondisi terjaga, apalagi bertemu Allah 40 hari. Di video itu dikatakan ada seorang habib lagi sholat, tiba-tiba karena saking nikmatnya 40 hari dia enggak sadar. Begitu di sama istrinya, Assalamualaikum. Kemana? Saya sudah menghadap Allah 40 hari. Luar biasa halusinasinya. Ini adalah riwayat yang tidak pernah disampaikan, dan jangan mudah percaya dengan orang yang seperti itu. Itu adalah satu kedustaan yang sangat besar di zaman sekarang. Ya. Kalau yang percaya sama begitu, berarti logikanya masih sangat lemah, imannya masih sangat lemah. Karena itu kita harus menyandarkan semua yang kita sampaikan kepada firman Allah dan sabda Rasulullah. Pada akhirnya mudah-mudahan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus beramal soleh dan berjumpa dengan sisa-sisa terakhir di bulan suci Ramadan ini, dan tentunya dengan bulan Ramadan yang akan datang. Dan jangan lupa kita berpuasa Syawal. Setelah kita menyempurnakan Ramadan, puasa 6 hari Syawal, maka pahalanya sama seperti pahala setahun. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan dimaklumi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.